Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfi Wahyu Hedida Saputri dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. I will to present about what is Sanguinis personality atau apa itu kepribadian sanguinis. The sanguinis character types is someone with personality that tends to be optimistic, cheerful, and like to be the center of attention. Jadi, mereka yang memiliki kepribadian sanguinis ini memiliki kepribadian yang kita sebutkan tadi seperti optimistik. Mereka mempunyai jiwa yang optimis, cheerful, riang, dan like to be the center of attention. Jadi mereka senang jikalau mereka menjadi pusat perhatian. Nah, orang yang memiliki kepribadian sanguinis ini cenderung mudah bosan, tetapi mereka bisa mengusir rasa bosan itu sendiri. Nah, karena mereka menyukai akan kesenangan, mereka cenderung berjuang dengan rasa kecanduan atau menginginkan sesuatu yang bersifat terus-menerus. Nah, tipe orang yang memiliki kepribadian sanguinis ini memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi, atau bisa kita sebut orangnya itu terlalu kepo. Tetapi di sisi lain mereka orangnya sangat mudah bergaul dan beradaptasi, dan mereka bukan tipe orang yang pendendam. Nah, dari tadi kita sudah menyebutkan kelebihan dari kepribadian sanguinis ini. Nah, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dari kepribadian sanguinis ini antara lain mereka sulit sekali mengingat hal-hal yang cenderung lebih detail. Mereka terlalu banyak bicara, mudah menyela, dan memiliki sifat yang terlalu kekanak-kanakan. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail lagi di monitor ya mengenai kepribadian sanguinis ini. Lanjut pada kombinasi kepribadian sanguinis. Kombinasi kepribadian sanguinis ini ada dua, yakni sanguinis korelis dan sanguinis phlegmatis. Saya akan jelaskan dulu mengenai sanguinis korelis. Tipe kombinasi sanguinis korelis adalah tipe orang yang paling terbuka dibandingkan kombinasi kepribadian lain. Dengan sifat dominan kepribadiannya yang terbuka, optimis, dan menyukai kenikmatan, orang dengan tipe ini mampu menjadi pemimpin hebat tanpa mengorbankan aspek produktivitasnya. Tipe kombinasi ini merupakan pribadi yang mempesona, kreatif, dan berani mengambil keputusan. Orang tipe ini sangat mudah menjalin relasi dengan orang lain dan pandai mengambil manfaat dari hubungan baik tersebut. Orang ini kadang-kadang dipandang rendah atau underdog oleh orang lain karena mungkin banyak bicara dan melontarkan humor serta terlalu mudah bergaul dengan orang lain. Namun, di balik anggapan itulah sifat bawaan tipe koleris yang ada padanya justru menjadi dominan dan dia leluasa membalikkan keadaan untuk mencapai tujuan. Orang yang punya banyak ide kreatif ini juga punya energi besar untuk mewujudkan tujuan tersebut dibandingkan dengan orang tipe sanguinis murni. Tidak adanya sisi intelektual dan hasrat bertindak dengan cara yang benar merupakan kelemahan tipe kombinasi ini. Sifat humoris sanguinisnya dapat melukai perasaan orang lain jika dikombinasi dengan sifat kolerisnya yang suka memandang rendah orang lain. Sifat tidak suka hal-hal detail membuatnya mudah tertekan karena selalu kekurangan waktu dan tugas yang semakin menumpuk dari waktu ke waktu. Kombinasi tipe koleris dan sanguinis akan memunculkan sifat-sifat kepribadian terbuka yang cenderung menampilkan diri apa adanya tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Hal ini berbeda dengan tipe koleris murni yang kadang-kadang bisa menyembunyikan penampilan terbukanya di balik kuatnya keinginan untuk mencapai tujuan. Orang dengan tipe kombinasi kepribadian ini mempunyai antusiasme dan optimisme yang tinggi dalam bekerja dan tidak terlalu otoriter seperti halnya tipe koleris murni atau tipe kombinasi koleris melankolis. Di samping itu, mereka mampu menggunakan keunggulannya dalam sosialisasi dengan orang lain untuk memotivasi dan memengaruhi orang agar sejalan dengan tujuannya. Orang ini mempunyai energi yang sangat besar untuk memulai pekerjaan baru, serta dapat menindaklanjuti secara konsisten dan cepat seperti bawaan sifat kolerisnya. Dia juga mampu menggunakan kekuatannya untuk mengajak orang lain bekerja sama dengannya serta menyelesaikan konflik yang ada di antara mereka. Selain itu, orang ini punya jiwa kepemimpinan yang simpatik dan mampu berdebat dan bernegosiasi dengan baik serta yang lebih penting lagi, mampu meyakinkan orang lain bahwa dia benar. Kelemahan tipe ini adalah mudah marah dan suka memaksakan kehendak orang lain. Kemampuan melihat kebenaran dan objektivitas suatu masalah atau perangai orang lain di sekitarnya tidak sebesar tipe melankolis atau kombinasi koleris melankolis, sehingga keputusan yang diambilnya masih dipengaruhi unsur subjektivitas. Si koleris sanguinis ini mudah marah, namun juga cepat memaafkan dan melupakannya. Jika dikritik orang lain, dia cenderung lebih berdalih dan tetap tidak mau mengakuinya. Sifat negatif lainnya adalah kurangnya ketelitian dalam bekerja yang diakibatkan kombinasi dua tipe yang memang tidak suka terhadap hal-hal kecil dan mendetail. Selanjutnya ada sanguinis phlegmatis. Orang bertipe sanguinis phlegmatis biasanya terbuka, optimis, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain yang disukai. Sisi sanguinis membuat dia kreatif, antusias, ramah, dan dapat menginspirasi orang lain. Sementara itu, sisi phlegmatisnya membuat dia berhati-hati dan sensitif terhadap perasaan orang lain. Dia menghendaki hubungan harmonis dengan orang lain dan berniat menjaga hubungan itu sebaik mungkin. Orang tipe ini cenderung melihat ke dalam dirinya jika mengalami kejadian yang berpotensi mengganggu hubungannya dengan orang lain. Misalnya, jika seorang atasan berkata, "Kita ternyata tidak dapat mencapai target penjualan bulan ini," bawahan yang bertipe sanguinis phlegmatis akan berpikir, "Apakah dia marah kepada saya ya?" Jadi, orang tipe ini mempunyai perasaan yang 2 kali lebih peka dibandingkan tipe lain dan sangat mengutamakan keharmonisan hubungan dengan orang lain. Dengan demikian, tipe ini adalah teman yang paling menyenangkan dibandingkan tipe lain atau tipe kombinasi lain karena dia mudah bergaul, kreatif, mudah diajak bersenang-senang, penuh perhatian, dan suka membantu rekan-rekannya secara spontan. Kelemahannya adalah kurang berani mengambil keputusan, kurang terorganisasi, dan suka menunda pekerjaan. Jika belum menguasai pekerjaannya, mereka cenderung banyak omong, bukannya berusaha menguasai detail pekerjaan itu. Jika akan mengambil keputusan, mereka cenderung bertanya dan meminta nasihat orang lain. Kadang-kadang mereka juga mengabaikan pandangan objektifnya sendiri karena terdorong oleh hasrat kepribadiannya yang ingin berkomunikasi dengan orang lain dan berusaha memuaskan semua pihak, termasuk menuruti saran-saran yang mungkin dalam hati kecilnya sendiri tidak disetujuinya. Akhirnya, masukan-masukan orang lain kadang-kadang justru semakin membingungkannya dalam mengambil keputusan. Kekuatannya untuk mengajak orang lain bekerja sama dengannya serta menyelesaikan konflik yang ada di antara mereka.
Selain itu, orang ini punya jiwa kepemimpinan yang simpatik dan mampu berdebat dan bernegosiasi dengan baik, serta yang lebih penting lagi, mampu meyakinkan orang lain bahwa dia benar. Sesuai sesuatnya, orang tipe sanguinis pragmatis sangat boros uang, terutama untuk keperluan belanja, bersosialisasi dengan teman-temannya di kafe, dan sebagainya karena dia punya hasrat besar untuk bersosialisasi dan menyenangkan pihak lain. Jika sadar bahwa keuangannya memburuk dan pekerjaannya banyak yang tertunda, yang dilakukan hanyalah mengeluh dan menyalahkan keadaan atau berbelanja lagi. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai penerapan kepribadian sanguinis dalam pembelajaran. Nah, yang pertama ada guru sanguinis. Guru sanguinis mungkin tidak sehebat potret diri kepribadian lain, tetapi perilaku mereka selalu menampakkan kesenangan. Kepribadian yang meluap-luap dan pesona mereka yang memiliki daya magnetis yang kuat. Pribadi guru ini punya sekelompok penggemar dari peserta didik yang selalu menyertai mereka. Walaupun kegiatan menyenangkan sanguinis kadang-kadang lepas kendali, sang guru sanguinis sangat pandai dalam memunculkan kepribadiannya secara menarik. Sebagai pengajar, guru sanguinis cenderung menjadi guru yang menggembirakan, membujuk, dan mengilhami, tetapi mudah lupa dan kurang baik dalam persiapan dan ketuntasan dalam pengajarannya. Nah, yang selanjutnya kita akan mengenal tentang murid sanguinis. Nah, mengenal murid sanguinis, kita harus kenali terlebih dahulu. Yang pertama, kenali kesulitan mereka dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, sadarilah mereka bicara tanpa berpikir lebih dahulu. Yang ketiga, sadarilah mereka menyukai variasi dan fleksibilitas. Yang keempat, bantulah mereka agar tidak menerima lebih dari yang bisa mereka lakukan. Yang kelima, jangan harapkan mereka mengingat janji pertemuan atau tepat pada waktunya. Jadi mereka suka mengulur waktu. Yang keenam, pujilah mereka untuk segala sesuatu yang dapat mereka raih. Yang ketujuh, ingat bahwa mereka orang yang terpengaruh oleh keadaan. Yang kedelapan, bawakan mereka hadiah. Mereka sangat menyukai hadiah, terutama mainan jika mereka masih kanak-kanak. Yang kesembilan, terimalah kenyataan bahwa mereka mendapatkan kesenangan dari apa yang akan memalukan orang lain. Dan yang terakhir, sadarilah bahwa mereka bermaksud baik. Saya rasa cukup presentasi dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Umum dan Sosial mengenai sanguine personality atau kepribadian sanguinis. Jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.